Halo sobat, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Politisi PDIP munculkan isu kepala staf TNI bakal dirombak, KSAD Dudung, Effendi Simbolon didengerin. Anggota Komisi DPR RI Effendi Simbolon menyebut Presiden Joko Widodo bakal melakukan pergantian kepala staf TNI, setelah Laksamana Yudo Margono resmi menjabat Panglima TNI. Diketahui ada Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Dudung Abdurrachman dan Kepala Staf Angkatan Laut, KSAU, Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang masih aktif menjabat. Terkait ucapan Effendi Simbolon tersebut, Dudung tak mau ambil pusing. Effendi Simbolon didengerin. Apa hubungannya dia? Dia sebagai apa, kata Dudung, dikutip Tribun Medan, Senin, 5 Desember 2022. Dudung menilai Effendi Simbolon tidak ada hubungannya soal pergantian di pucuk pimpinan TNI, yang merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, rotasi kepala staf TNI bakal dilakukan awal tahun 2023. Sambil menunggu proses pergantian total, mungkin awal tahun? Ganti semua, jebret, kata anggota Komisi DPR RI Effendi Simbolon, ditulis Minggu, 4 Desember 2022. Seluruh 3 kepala staf, TNI, seluruh Danjen-Danjen, Danjen Kopassus, Pangkostrat, semua itu dirotasi, imbuhnya. Menurutnya, rencana tersebut tak perlu mendapat persetujuan dari Komisi DPR. Pasalnya, Presiden memiliki hak prerogatif untuk keputusan tersebut. Kalau itu kan ranah sepenuhnya Presiden itu. Dia nggak perlu konsultasi sama kita, nggak perlu persetujuan, tandasnya. Saling sindir Effendi Simbolon dengan Dudung Abdurrachman. Berawal saat rapat Komisi DPR dengan Panglima TNI dan Kepala Staf, Effendi Simbolon sempat mengucap TNI sebagai gerombolan, hingga berujung mendapat kritik dari anggota TNI di berbagai daerah. Effendi juga menyinggung hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Dudung Abdurrachman yang dinilai terjadi disharmoni. Setelah mendapat berbagai kecaman dan tekanan hingga dilaporkan ke MKD, Effendi akhirnya menyampaikan permohonan maaf. Saya mohon maaf, saya tujukan ini pada seluruh prajurit baik yang bertugas maupun yang sudah purna, kata Effendi Simbolon. Juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya dan juga pada Panglima TNI saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat saya mohon maaf dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara yang juga mungkin merasa hal yang kurang nyaman. Anggota Komisi DPR RI dari fraksi PDIP, Effendi Simbolon, kiri, dan Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Dudung Abdurrachman, kanan. Kolase Tribun News. Effendi Simbolon mengaku dapat teror. Effendi mengatakan bentuk teror yang terjadi yaitu salah satunya adalah ponsel miliknya terus berdering seharian. Bahkan, alamat rumahnya pun turut disebar. Mungkin teman-teman lihat sendiri viral-viral, alamat rumah saya dikasih. Kemudian handphone saya 24 jam enggak berhenti-henti berdering, kata Effendi seperti dikutip dari Kompas TV, Jumat, 16 September 2022. Effendi memaparkan ancaman yang diterimanya bukan hanya data pribadinya saja yang disebar. Namun, ia dan keluarganya juga mendapatkan ancaman nyawa. Effendi mengatakan bentuk ancaman yang dialamatkan kepadanya dan keluarga masih tersimpan di ponsel pribadinya. Iya, dapat ancaman. Ancaman nyawa. Semua, keluarga juga kena ancaman. Ada di handphone saya, ucapnya. Effendi menambahkan pihaknya sudah melakukan pendataan terkait ancaman yang ia dapat tersebut. Ia mengaku belum berencana menempuh jalur hukum. Namun, di waktu yang tepat nanti akan ia buka ancaman-ancaman tersebut. Ada semua, saya profiling semua. Nanti pada waktunya saya buka. Enggak, jalur hukum, jauh di atas hukum, ujar Effendi. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mengaku heran dirinya mendapatkan intimidasi dan ancaman yang begitu banyak atas pernyataannya tersebut. Menurut dia, upaya pengancaman tersebut sudah bukan zamannya lagi terjadi sekarang ini. Saya kira enggak zamannya lagi, hanya seorang Effendi Simbolon kemudian dikepung dengan begitu hebatnya, kata Effendi.
Ketika ditanya wartawan apakah nama Jenderal Dudung yang memerintahkan prajurit TNI AD untuk melakukan intimidasi itu, Effendi enggan menjawab lugas. Ya kalau itu kalianlah yang menyikapi sendiri, katanya. Dimaafkan. Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman akhirnya merespons permintaan maaf dari anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon soal pernyataan TNI, gerombolan. Dalam jumpa pers di Markas Besar Angkatan Darat, Mabes ED, di Jakarta Pusat, Dudung mengatakan institusinya sudah menerima permintaan maaf Effendi itu. Saya sampaikan bahwa permintaan maaf Pak Effendi tadi, dengan lapang dada TNI AD menerimanya, kata Dudung di Jakarta, Kamis, 15 September 2022. Sebanyak 14 Jenderal TNI Angkatan Darat ikut mendampingi Dudung dalam konferensi pers menanggapi permintaan maaf Effendi Simbolon itu. Dari ke-14 jenderal tersebut tampak sejumlah perwira tinggi, Pati, Bintang 3 dan Bintang 2 yang hadir di belakang Dudung. Terkait polemik ucapan Effendi Simbolon soal TNI, gerombolan, Dudung menegaskan hal tersebut perlu menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak mudah menyampaikan pendapat ataupun perkataan yang tidak didasari data dan fakta yang akurat. Bahwa permohonan maaf dari Pak Effendi Simbolon bagi kami jajaran TNI Angkatan Darat tentunya memaafkan. Toh, Tuhan Maha Pemaaf, masa manusia tidak memaafkan. Kami juga memaafkan manusia tidak terlepas dari kehilafan, kesalahan yaitulah pada dasarnya manusia tidak sempurna, kata Dudung.